Kita awal informasi yang pertama. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang ini beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa KPK memaparkan alur tindakan Hasto terkait kasus Harun Masiku. Dalam kasus ini, Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hasto dijerat 2 pasal sekaligus, yakni pasal suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, serta pasal perintangan penyidikan dengan menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya pemirsa, Hasto sempat mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya, namun gugatan tersebut ditolak hakim. Sementara pra-peradilan kedua untuk kasus dugaan perintangan penyidikan baru digelar bersamaan dengan sidang dakwaan Hasto di Pengadilan Tipikor. Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07-01-01-2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air. Setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Selain dugaan perintangan penyidikan, dakwaan kedua untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto ialah dugaan menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan bersama Harun Masiku. Terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku DPU pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Jalan Pangeran Diponegoro nomor 27 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, dan di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, di Mall Pejaten Village, Jalan Warung Jati Barat, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di Apartemen Mediterania, Jet Central Park, Jakarta, di Hagen Dutch Mall Plaza Indonesia, Jalan Ahmad Tamrin Kapling 2830, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Koordinator juru bicara Hasto, Febri Diansyah, merespon dakwaan terhadap kliennya. Febri menyoroti kesalahan tulis atau typo dari dakwa jaksa. Kesalahan itu dinilai mempengaruhi hak asasi manusia Hasto sebagai terdakwa.
Salah satu pasal yang paling penting yang didakwakan pada dakwaan ke-1 ternyata salah menggunakan undang-undang. Seharusnya menggunakan pasal 65 KUHP, tapi yang ditulis di dakwaan adalah pasal 65 KUHAP. Meskipun ini hanya satu huruf, tapi perbedaan pengaturannya sangat luar biasa. Pasal 65 KUHAP yang ditulis di dakwaan sebenarnya adalah hak dari tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Dan justru pasal inilah yang kemarin dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh KPK ketika kami, tim kuasa hukum pada saat proses penyidikan, itu mengajukan ahli yang meringankan. Jadi pasal itu diabaikan, tidak dilaksanakan demi mempercepat proses pelimpahan perkara. Nah sekarang justru pasal itu yang salah tulis begitu. Nah itu catatan kami tentu saja. Yang pertama, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.